Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa takwa ini menjadi tujuan akhir. Sampai-sampai bahwa yang namanya takwa ini menjadi sesuatu yang harus ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ketika takwa ini betul-betul sudah kita jalankan dengan sebaik mungkin, maka oleh Allah akan diberikan yang namanya reward. Apa itu? La'allakum tuflihun. Maka supaya mendapatkan la'allakum tuflihun ini, Allah menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah olehmu cara. Artinya dengan segala macam cara nih, kalau di sini boleh kita semaksimal mungkin untuk mencapai takwa. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ini ayat yang dijadikan sebagai rujukan tentang tawasul, Pak. Ya. Nah, ini ayat tentang tawasul. Artinya cari tentang wasilah. Tawasul itu wasilah. Ya. Cari wasilah, cara untuk mencapai takwa. Bahkan di sana ada lanjutannya, wajahidu fi sabilihi. Sungguh-sungguh, jihad itu sungguh-sungguh. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang sungguh-sungguh mengharap ridho Allah, maka Allah itu akan kasih jalan dan kelak akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Tuh, gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini diperintahkan oleh Allah, wajahidu, maka sungguh-sungguhlah kalian fi sabilihi, yaitu untuk mencari jalan. Jalan apa? Jalan takwa. Ya, jalan takwa. Kenapa? Supaya kalian la'allakum tuflihun, agar kalian itu happy, bahagia. Karena tidak ada yang bisa mengantarkan bahagia yang sebenarnya kecuali hanya takwa. Dan dengan takwa inilah kelak kita akan bisa dekat dengan Allah. Kita ini dekat sama dirut aja disebutin om, disebutin terus namanya. Setiap acara, event-event disebutin nama kita. Seneng nggak kira-kira? Nggak dikasih apa pun, cuma disebutin nama doang, Pak. Seneng nggak? Seneng. Apalagi nyebutin presiden, Pak. Bapak karyawan PP, Pak, begitu ada acara sidang kabinet disebutin karyawan PP. Oh, seneng itu, Pak. Itu nggak dikasih apa-apa. Ini yang nyebutin Allah, Pak. Yang menciptakan presiden, yang menciptakan dirut, yang menciptakan semua makhluk yang ada di atas muka bumi, Allah yang nyebutin. Maka gimana kita tidak akan bahagia? Dan itu semuanya akan bisa mengantarkan bahagia ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi orang yang bertakwa, Pak, buahnya ini, Pak. Buahnya apa? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'araf. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, innallaha alimun khabir. Hai manusia, kalian telah diciptakan di beragam suku, dari beragam warna kulit, dari berbagai macam bangsa, ya. Syu'uba wa qabaila lita'araf. Untuk apa? Lita'arafu, supaya saling kenal mengenal. Artinya apa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini diciptakan, baik ini dari laki-laki, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari, dari laki-laki, wal unsa, dan perempuan. Artinya kalau kita terjemahkan, Pak, kita bagi orang yang bertakwa tidak lagi membedakan tentang gender, Pak. Karena Allah nggak pernah membeda-bedakan tuh antara laki dan perempuan ketika kita berbuat baik. Baik laki-laki ataupun perempuan, siapa yang beramal maka pahalanya sama. Nanti memang tentang ada ketika menjadi suami istri ada yang namanya batasan-batasan memang. Tapi di hadapan Allah, Allah nggak pernah membedakan tuh laki perempuan. Kita saja yang kadang-kadang membeda-bedakan itu mana laki mana perempuan. Di Islam itu nggak pernah membeda-bedakan. Orang yang bertakwa itu nggak beda. Oh, ini perempuan harusnya begini, yang laki-laki begini. Memang nanti batasannya ada ketika dalam batasan-batasan amaliyah.
Karena memang ada perempuan itu suaranya saja as-sautul mar'atu aurat. Ya. Oh, ada batasan-batasan tertentu. Ya. Kita ini beberapa bulan ini kan sedang ramai viral tentang musik kan. Ya, yang disampaikan oleh ustadz yang terkenal. Ya, ada kaitan dengan musik yang kemudian itu si ustadz ini dikafir-kafirin, Pak. Kenapa? Karena lihat videonya yang dipenggal-penggal. Dia nggak lihat utuh. Maka kemudian diklarifikasi sama ustadz tersebut. Saya nggak pernah mengatakan bahwa musik ini halal. Saya tidak pernah mengatakan musik ini haram. Ya, karena memang itu ada pendapat-pendapat yang berbeda kaitan dengan musik ini. Nah, ini kan ada beberapa pendapat, tapi memang banyak juga yang kemudian kelompok yang mengharamkan musik. Dan biasanya musik identik dengan bidu wanita. Ya, kalau bidu wanita yang nyanyi, Pak, oh itu orang yang ke masjid yang biasa jadi imam pun bisa goyang-goyang minimal kepala sama kakinya. Ya kan? Apalagi kalau yang nyanyinya seksi, udah. Minimal dia ya telunjuk goyang-goyang lah, ya kan, gitu. Nah itu sangat mengganggu. Nah sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kaitan dengan yang namanya amaliyah yang disesuaikan dengan syariat, pahalanya di hadapan Allah nggak akan membeda-bedakan, nggak dibeda-bedakan. Laki-laki perempuan berbuat ya misalnya sholat ya sama, pahalanya sama. Ya. Kemudian apa lagi? Allah menciptakan dari beragam warna kulit, dari beragam etnis, dari beragam strata sosial. Maka kemudian orang-orang yang bertakwa itu tidak akan pernah membeda-bedakan yang namanya dia dari bangsa apa, ya, dari etnis apa, dari warna kulit apa, nggak ada. Kita ini juga sedang ramai, Pak. Ramai tentang apa? Tentang etnis Arab dengan non-Arab. Lagi ramai kan? Lagi ramai itu, Pak. Antara Habib dengan bukan Habib. Lagi ramai itu di media. Nah kita ini harus punya pemahaman, harus punya pengetahuan, sehingga bagaimana kita bersikap, sehingga kelompok yang tidak suka dengan Habib, kita ini dalam kondisi yang terjajah oleh orang-orang keturunan dari luar. Ya. Bagi orang-orang yang wah nggak ada terjajah, kami dalam kesadaran, gitu kan. Nah Al-Quran ini memberikan penjelasan, nggak ada tuh yang namanya warna kulit, nggak ada yang namanya etnis, nggak ada yang namanya strata sosial. Semuanya di hadapan Allah sama, baik itu posisi dia ningrat ataupun rakyat jelata, baik itu dia pejabat atau karyawan paling bawah, baik itu kaya atau miskin, baik itu tua ataupun muda, selama memang sudah baligh, itu sama di hadapan Allah. Apa ayatnya? Ini surat Al-Hujurat ayat 13, yang membuat menjadi seseorang itu memiliki predikat tinggi di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun bisa. Makanya lihat iblis itu kenapa nggak mau sujud sama Adam? Karena memang yang dilihat adalah hanya sisi fisik. Karena iblis ya yang secara makhluknya adalah kelompok jin, iblis itu jin, Pak, namanya Ajazil. Ya. Itu tinggal di surga. Sebelum Nabi Adam itu menjadi pendatang baru di surga, itu sudah ribuan tahun di surga menjadi ahli ibadah, menjadi ahli ilmu, ya, menjadi ahli Quran. Semuanya dia kuasain, bahkan digelari dengan Al-Abid. Kenapa iblis kemudian diusir? Karena memang tidak mau patuh sama Allah. Padahal yang memerintahkan sujud itu bukan malaikat, yang memerintahkan sujud itu Allah. Kan kemarin sudah kita bahas bahwa yang namanya ibadah itu al-aslu at-tahrim.
bahwa ibadah ini asalnya itu adalah terlarang kecuali ketika sudah ada dalil yang memerintahkan. Yang memerintahkan siapa? Allah. Ini Allah yang memerintahkan untuk sujud. Walaupun ini para ahli tafsir memberikan pemahaman kaitan dengan sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi sujudnya adalah sujud penghormatan. Kenapa? Manusia ini adalah makhluk yang dilebihkan oleh Allah. Kenapa dilebihkan? Karena di dalam diri manusia ini ada sisi buruk, ada sisi baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu meniupkan sisi baik dan sisi buruk pada diri manusia. Sisi buruknya malas, sisi buruknya nggak mau ngedengerin orang, sisi buruknya egois, sisi buruknya ya pengennya leha-leha, itu sisi buruk. Nah ketika itu mampu dilawan Pak, maka sisi baiknya yang muncul. Dengan cara apa? Puasa. Makanya puasa itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa dengan puasa. Itu adalah cara yang Allah turunkan, salah satu agar kita menjadi pribadi yang muttaqin. Itu kan akhlak kepada Allah, namanya takwa. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena iblis tidak mau sujud kepada Adam karena yang dilihat fisik, maka iblis diusir oleh Allah karena memang tidak mau patuh sama Allah. Yang dilihat oleh iblis apa? Dimensi fisik Pak. Maka kalau orang masih ngelihat warna kulit, masih ngelihat dari keturunan, masih ngelihat dari etnis, sama nggak kira-kira dengan iblis? Sama nggak? Sama Pak, fisik yang dilihat. Nah sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa itu memang Pak, itu awalnya ada di dalam batin, di dalam hati, tapi nanti akan kelihatan pengimplementasiannya dalam dimensi fisik, akan kelihatan nanti. Nah sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perilaku kita ini kalau tidak didrive oleh keyakinan kita, tidak didrive oleh ketakwaan kita kepada Allah, maka fisik kita nggak ubahnya seperti fisik yang dilihat oleh iblis.